Benar-benar tega, pantasan menang, ternyata begini caranya. Kalau betul PSI itu lolos ke parlemen, itu adalah satu-satunya partai politik yang gagal diprediksi oleh quick count. Oleh karena itu, bagi saya nanti kalau memang PSI terus naik secara signifikan dan kemudian mereka lolos ke parlemen, dua hal kuncinya: audit quick count, yang kedua audit KPU, karena jangan-jangan memang ada error di dalamnya gitu loh Mas. Oleh karena itu, quick count bagi saya harus dikembalikan kepada fungsinya untuk menginvestigasi soal adanya dugaan-dugaan kecurangan terkait dengan perolehan suara di pemilu. Karena sejatinya quick count itu adalah instrumen supaya perolehan itu tidak ada yang dimanipulasi, tidak ada yang dicurangi, dan tidak ada yang dirugikan. Kalau nanti PSI misalnya at the end of the day-nya dia diputuskan sebagai peserta pemilu yang lolos parlemen, bagi saya KPU datanya harus diadu dengan data yang dilakukan oleh teman-teman lembaga survei. Tentu data yang diadu adalah C1 karena itu hasil resmi yang diperoleh oleh teman-teman lembaga survei yang rilis quick count secara terbuka dengan data yang dimiliki oleh KPU. Di situ nanti akan kelihatan sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang error. Ini kan menyangkut soal kredibilitas penyelenggaraan pemilu dan hasil pileg di 2024 nanti. Kan ini yang sebenarnya ramai saat ini diperbincangkan. Selanjutnya yang menarik biasanya, kalau hasil real count yang dilakukan oleh KPU, datanya yang diinput di Serkap itu misalnya sudah mencapai 60%, biasanya kenaikan dan keturunan atau turunnya perolehan partai itu kan sebenarnya dia konstan, Mas. Tidak ada yang melonjak secara signifikan karena rata-rata partai ini mendapatkan perolehan suara yang sudah proporsional dan merata. Kalau tiba-tiba ada partai politik ya, di mana hasil Serkap ini sudah di atas 65%, tiba-tiba dia melonjak sendiri, kemudian partai yang lain itu turun trennya, ini yang kemudian menjadi tanda tanya, ada apa? Oleh karena itu ya harus diaudit nanti pada akhirnya. Jadi siapapun pihak yang merasa dirugikan, ingin tahu terkait dengan peristiwa luar biasa yang terjadi pada PSI, ya memang harus rela dan terbuka untuk melakukan satu, audit investigasi, yang kedua perang data, bahwa kenaikan PSI apalagi lolos ke parlemen adalah sesuatu yang tak wajar, atau jangan-jangan memang PSI ini mantap gitu loh, Mak. Tak pernah bisa diprediksi oleh siapapun. Jangan-jangan memang PSI ini hebat dan keren karena tidak pernah bisa dideteksi oleh alat apapun, termasuk alat quick count yang selama ini dianggap canggih dan paling hebat, selalu tepat memprediksi hasil pemilu. Kan itu saja kuncinya. Memang hebat Mas Adi, atau memang ada penjelasan lain yang mungkin bisa diterima oleh publik terkait dengan kenaikan ini, Mas Adi? Kan pertanyaannya begini, Mas. Banyak yang menduga seakan-akan dalam tanda kutip ada gerakan-gerakan khusus yang berupaya untuk meloloskan PSI. Kan begini, yang kemudian kita sering terima dari medsos, dari kelompok-kelompok aktivis dan pegiat demokrasi terkait dengan adanya kenaikan yang signifikan oleh PSI. Tapi kan kita tidak pernah mendapatkan data yang terkonfirmasi apa gerakan-gerakan khusus itu. Nah, per hari ini itu kan didasarkan pada asumsi dan praduga. Saya terus terang sebagai dosen, sebagai peneliti ya, ingin tahu persis apa yang disebut dengan gerakan-gerakan khusus itu untuk meloloskan PSI. Karena ini harus dibuka secara transparan. Karena pada saat yang bersamaan jangan-jangan memang PSI itu suaranya luar biasa. Tapi itu tadi tak pernah bisa dideteksi bahkan oleh quick count sekalipun gitu ya. Inilah yang saya sebut pertaruhan kualitas demokrasi. Ini pertaruhan hasil pemilu kita, salah satunya pileg di 2024. Jadi kalau ada pihak yang merasa dirugikan, janggal dengan ini semua, harus berani secara terbuka untuk melakukan audit investigasi dan menantang KPU secara terbuka untuk buka-bukaan data yang mereka miliki. Terutama kawan-kawan yang sudah merilis secara terbuka hasil quick count mereka yang memprediksi bahwa PSI tidak lolos ke parlemen. Menurut saya itu layak untuk diadu, Mas. Artinya itu mungkin untuk dilakukan, Kak, Mas? Maksudnya perbandingan data KPU dan juga lembaga survei tersebut mungkinkah dilakukan? Sangat mungkin, sangat mungkin. Karena lembaga-lembaga survei ini tentu akan mempertaruhkan kredibilitasnya. Masa iya hasil quick count-nya salah? Sementara mereka selama ini mengatakan bahwa setiap proses pemilu, politik dan pilkada, mereka tebakannya presisi, Mas. Selalu akurat 100%. Tapi kenapa soal memprediksi PSI, mereka gagal?
Benar-benar nggak nyangka ternyata begini cara mainnya.